يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas masker dulu yuk. Alhamdulillah. Aku mau lepas masker. Hah? Kamu nggak mau lepas masker? Kenapa? Kan ada corona. Iya sih, ada corona. Tapi kan sekarang kita ada di dalam ruangan dan insya Allah tidak banyak orang juga dan sudah dicek kesehatannya. Jadi bolehlah kita melepas masker biar teman-teman yang menyimak kita bisa jelas melihat kamu ya. Hah? Gitu ya? Iya, lepas dulu ya. Oke. Kenapa menguap lama sekali? Lega. Kok lega? Raisa kan. Itu kan ditujukan untuk menjaga kesehatan kita. Corona itu bisa menyebar melalui udara. Jadi kita kalau di luar rumah, kalau berada di tempat-tempat yang ramai, banyak orang harus memakai masker. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan makan makanan bergizi. Betul, makan makanan bergizi. Satu lagi, Din. Kebiasaan kamu setiap pagi apa? Tidur. Setelah bangun tidur, olahraga. Iya, tapi kita belum menyapa teman-teman di rumah ya. Kita sapa dulu ya. Diana, di rumah. Rumah siapa? Ya rumah teman-teman sekali. Rumah teman-teman yang ada di rumah dong. Kok di rumah? Kok di rumah? Iya, karena pemerintah memberi aturan untuk belajar di rumah, bermain di rumah, bekerja pun juga dari rumah. Kan sekarang masih pandemi COVID, ya kan? Tapi apalagi aneh. Kok aneh? Orang masih nonton. Insya Allah mereka menonton kita, ya. Sekarang kita sapa dulu teman-temannya ya. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat, hidayah, karunia dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu melalui video ini tanpa halangan apapun. Yeay! Dengan ucapan apa, Din? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur apa aja kepada Allah, Din? Bersyukur? Iya. Ada baju baru. Oh, baju baru. Alhamdulillah. Bersyukur apa lagi? Diberi sehat. Betul, diberi sehat sama Allah. Ucapkan alhamdulillah. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan. Ya kan? Kalau teman-teman sakit, siapa yang menyembuhkan? Kalau teman-teman pintar, siapa yang memberi pintar? Allah. Kalau teman-teman sedang bahagia, siapa yang memberi kebahagiaan? Allah. Maka kita wajib bersyukur dan menyembah hanya kepada Allah. Allah itu Maha Kholik, Maha menciptakan. Betul apa betul banget? Betul. Iya, Allah menciptakan di dunia ini ada dua makhluk, manusia dan yang tidak manusia. Mana yang lebih baik? Manusia. Betul. Allah juga menciptakan dua macam manusia. Manusia yang beragama Islam dan manusia yang tidak beragama Islam. Mana yang lebih baik? Yang agamanya Islam. Betul. Yang agamanya Islam juga ada dua macam. Islamnya yang benar-benar dari hati dan Islam yang hanya KTP-nya saja atau di kartu anggotanya saja. Mana yang lebih baik? Dari hati dong. Betul, Islam dari hati. Nah,
orang-orang Islam yang solih juga ada dua. Orang solih biasa dan juga nabi. Mana yang lebih bagus? Nabi dong. Betul, nabi. Nabi juga ada dua macamnya. Jangan kaget. Siapa itu? Nabi yang hanya menjadi nabi. Yang kedua, nabi yang juga membawa risalah, 25 nabi. Mana yang lebih bagus? Nabi, Rasul dong. Betul, nabi dan juga Rasul. Rasul juga ada dua macamnya. Kok ada lagi? Iya, Rasul yang hanya Rasul dan juga Rasul yang mempunyai gelar ulul azmi. Mana yang lebih bagus? Aku milih mana? Rasul ulul azmi. Betul, Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi juga ada. Rasul ulul azmi ada 5. 5 ya? Iya. Siapa aja namanya tahu? Tahu. Siapa? Nggak tahu deh. Nggak tahu, yaudah. Rasul ulul azmi ada 5, disingkat menjadi MINIM, yaitu Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Muhammad. Nah, dari 5 Rasul ulul azmi itu ada manusia paling mulia. Siapakah manusia itu? Siapa? Nabi. Siapa? Nabi Muhammad. Betul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, bertepatan hari ini yaitu miladnya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal, tahun gajah beliau lahir. Maka yuk kita sama-sama memberikan hormat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan sholawat kepada beliau. Didin bisa sholawat? Bisa dong. Coba kita sholat bersama-sama ya. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tasana bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli hidilillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua umat Islam, terkhusus keluarga besar SDIT Bina Amal, menjadi umatnya Rasulullah di akhir zaman, mendapatkan syafaatnya, masuk surga bersama Rasulullah. Mau apa? Mau banget? Mau banget. Amin Allahumma amin. Teman-teman, belum kenalan ya sama temannya Bu Nabil ini. Mau kenalan nggak? Ya udah, silakan berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa namamu? Nakut. Iya, siapa namanya? Nakut. Iya, siapa namanya? Jangan dipotong. Oh, namanya jangan dipotong. Enggak. Jangan teriak-teriak, Din. Nggak boleh. Oke, silakan kenalan. Nakut. Iya. Dindin. Siapa? Dindin. Oh, Dindin. Ada lagunya loh. Ada lagunya? Emang kamu punya lagu? Ada. Coba nyanyikan. Gimana lagu namamu? Cicak, cicak, dinding. Itu bukan dinding, itu dinding. Dinding. Wall, dinding. Iyalah, itu pokoknya. Iya, ada apa Dindin? Aku cantik gak? Oh, cantik dong. Anissa, perempuan yang memakai kerudung menutup aurat, pasti cantik. Arijal pun juga begitu, pasti ganteng. Emang kenapa tanya gitu? Aku tuh mirip artis loh.
Mirip artis. Artis siapa? Idolaku. Idolamu. Siapa sih idolamu? Lisa. Lisa? Lisa siapa? Itulah Lisa Blackpink. Astagfirullahaladzim. Idolamu Lisa Blackpink? Din, mau tahu nggak? Bu Nabil punya sebuah kisah tentang seseorang yang juga mengidolakan manusia yang mulia. Mau mendengar kisahnya? Oke, kalau mau kita dengar kisahnya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, manusia yang menjadi contoh suri tauladan terbaik kita, manusia yang membawa risalah kenabian, nabi terakhir ya teman-teman. Tidak ada nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada nabi setelah Rasulullah berarti itu tersebut nabi palsu. Ketika telah usai melaksanakan ibadah haji wada atau haji terakhir, kesehatan Rasulullah semakin lama semakin menurun. Beliau mulai sakit-sakitan. Tapi dalam sakit beliau tetap bersemangat dalam melaksanakan perintah Allah. Maka dalam sakitnya, pada saat itu beliau ingin sekali bertemu dengan para sahabatnya. Dari rumah beliau dipapah oleh keponakan dan juga menantu beliau, Ali bin Abi Thalib, menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Pada saat itu ada sahabat Bilal bin Rabah, beliau suruh untuk mengumandangkan azan karena memang terkenal Bilal lah yang selalu mengumandangkan azan. Setelah sholat berjamaah dilaksanakan, Rasulullah seperti biasanya duduk di atas mimbar beliau. Beliau akan menyampaikan ceramah atau dakwahnya kepada para sahabat-sahabatnya. Tapi ada yang berbeda hari itu teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan. Maka beliau menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah aku telah melaksanakan semua perintah Allah dan menyampaikan semua risalah Allah kepada kalian? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, sepertinya ini sudah mendekati waktuku untuk kembali kepada Tuhanku. Aku telah melaksanakan semua tugas-tugas dari Allah, menyampaikan risalah keislaman, risalah kebenaran. Maka karena habis waktuku di dunia ini, aku ingin menyampaikan kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku, apabila ada seseorang yang merasa sakit hati kepadaku, apabila ada hutangku kepada kalian, maka bicarakanlah kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin Rasulullah, manusia paling sempurna, manusia yang sangat baik akhlaknya, menyakiti hati orang lain? Tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Rasulullah bertanya kembali kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, jika ada diriku menyakiti kalian, jika ada hutangku terhadap kalian, maka bicarakanlah kepadaku sekarang, aku ingin melunasinya, kata Rasulullah. Kembali lagi, tidak ada satupun sahabat yang mengutarakannya. Karena memang Rasulullah tidak ada hutang sama mereka. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati mereka. Tidak ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Ketiga kalinya Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya itu. Dan ada sahabat yang duduk di barisan para sahabat yang lainnya mengacungkan tangannya, wahai Rasul, aku Rasul, aku pernah engkau sakiti Rasul, kata sahabat itu. Semua sahabat yang berada dalam masjid itu terheran-heran. Apa maksud dari pemuda itu? Mana pernah Rasulullah menyakiti? Iya, betul. Rasulullah tidak pernah menyakiti. Dia pasti berbohong, kata para sahabat yang lain.
Wahai Rasul, aku Ukasha, engkau pernah mencambukku Rasul. Ketika engkau menaiki unta di perang Badar, unta yang akan engkau cambuk untuk berjalan mengenai tubuhku Rasul, dan itu sangat sakit sekali. Maka sekarang ya Rasul, aku ingin membalaskan apa yang telah engkau lakukan kepadaku, kata Ukasha. Mendengar apa yang disampaikan Ukasha, semua sahabat murka teman-teman. Semua sahabat marah. Berani-beraninya kamu Ukasha mau mencambuk Rasulullah. Wahai Ukasha, Rasulullah manusia yang paling mulia. Apa yang ingin kamu lakukan? Maka apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah menolak? Aku orang mulia, gak mungkin dong aku akan dicambuk oleh dia. Apakah seperti itu hati Rasulullah? Tidak. Rasulullah menaati janjinya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, tidak, jika memang aku pernah berbuat seperti itu kepada Ukasha, maka sekaranglah saatnya engkau membalaskan apa yang telah aku perbuat kepadamu, wahai Ukasha sahabatku, kata beliau dengan lembut. Masya Allah, sebuah hati yang dengan keikhlasan, ya kan teman-teman. Rasulullah meminta sahabatnya Bilal bin Rabah untuk mengambilkan tongkat di rumah anaknya Fatimah. Dengan berat hati, Bilal yang tidak pernah menolak apa yang disampaikan Rasulullah pergi ke rumah Fatimah. Lemas sekali Bilal sampai rumah Fatimah. Assalamualaikum Fatimah, kata Bilal. Waalaikumsalam Bilal. Ada apa engkau kesini? Aku disuruh Rasulullah hendak mengambil tongkat yang ada di rumah ini. Tongkat? Apa yang ingin kau lakukan dengan tongkat ayahku? Aku tidak habis pikir wahai Fatimah. Ada sahabat bernama Ukasha. Beliau mengatakan kepada Rasulullah pernah mencambuk punggungnya. Dan sekarang Rasulullah akan dicambuk oleh Ukasha, kata Bilal lemas. Fatimah pun tak habis pikir teman-teman. Tapi perintah Rasulullah tidak pernah ditolak oleh Fatimah. Fatimah pun memberikan tongkat itu kepada Bilal, dan Bilal bersegera memberikan tongkatnya kepada Rasulullah SAW. Sesampainya tongkat itu ada di tangan Rasulullah, Ukasha mulai perlahan-lahan mendekati mimbar Rasulullah. Satu kali melangkah, Ukasha dihentikan oleh sahabat Rasulullah dan juga mertua Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Ukasha, aku Abu Bakar. Aku sahabat beliau yang menemani beliau ketika beliau sakit, ketika beliau senang, dan aku pun mertua beliau. Aku bersaksi beliau orang yang baik. Jika kau ingin mencambuk beliau, cambuklah aku terlebih dahulu, kata Abu Bakar. Tidak wahai Abu Bakar, aku dicambuk oleh Nabi Muhammad, maka aku harus mencambuk Nabi Muhammad, jawab Ukasha. Benar, Rasulullah pun juga melarang Abu Bakar. Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Bakar bahwa itu adalah urusan beliau dan Ukasha. Maka mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, Abu Bakar pun terduduk. Ukasha maju selangkah lagi menuju mimbar. Beliau bertemu dengan sahabat Rasulullah yang gagah tinggi besar. Dengan garang, sahabat itu mengatakan kepada Ukasha, wahai Ukasha, dulu aku orang yang ingin membunuh Muhammad. Tapi sekarang kecintaanku kepada Muhammad melebihi semua yang ada di bumi ini. Jika kau ingin mencambuk Muhammad, maka cambuklah aku terlebih dahulu, kata Umar bin Khattab kepada Ukasha. Kembali lagi, Rasulullah SAW melarang Umar bin Khattab. Tidak wahai Umar, ini urusanku dan urusan Ukasha. Duduklah kamu. Maka Umar pun terduduk teman-teman. Ukasha selangkah lagi ke depan menemui mimbar Rasulullah. Kembali lagi ada satu sosok pemuda yang gagah, yang tampan, yang cerdas. Dialah saudara Rasulullah dan juga
seorang menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai sahabat Ukasyah, aku Ali bin Abi Thalib yang masih mempunyai darah Rasulullah. Kalau kau ingin mencambuk Rasulullah, cambuklah aku. Darahnya dan darahku mengalir menjadi satu. Cambuklah aku, wahai Ukasyah. Apakah Rasulullah memperbolehkan Ali untuk dicambuk? Tidak. Kembali lagi Rasulullah mengatakan kepada Ukasyah, kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa itu urusanku dan Ukasyah. Ukasyah semakin dekat menuju mimbar Rasulullah. Ketika satu langkah Ukasyah menuju ke mimbar Rasulullah, ada dua anak kecil yang sangat lucu. Dua anak laki-laki cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Wahai paman, aku ini cucu kesayangannya Rasulullah. Kalau paman ingin mencambuk kakekku, cambuk saja aku terlebih dahulu. Enggak apa-apa kok, aku enggak sakit. Jangan mencambuk kakekku. Kakekku sedang sakit. Jangan dicambuk. Cambuk saja aku, kata Hasan dan Husain. Kembali lagi Rasulullah mengatakan, tidak wahai cucuku. Setelah itu Ukasyah pun kembali menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apabila engkau masih berada pada mimbarmu, aku tidak bisa memukulmu Rasulullah. Kata Ukasyah. Rasulullah pun turun dari mimbarnya, teman-teman. Rasulullah mendekat kepada Ukasyah. Ukasyah kembali lagi menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, ketika engkau memukul punggungku, aku sama sekali tidak memakai baju. Maka lebih baik engkau pun melepas bajumu, wahai Rasulullah. Rasulullah, beliau manusia paling mulia, mustahil untuk menyakiti hati orang lain, tapi beliau untuk menepati janjinya melepas baju beliau. Ukasyah mengambil tongkatnya, diputar-putar sangat kencang, dan tiba-tiba tongkat itu dilempar. Ketika tongkat itu dilempar, Ukasyah memeluk tubuh Rasulullah dan menangis. Wahai Rasulullah, mana mungkin aku memukul tubuh manusia paling mulia. Aku tidak ingin memukulmu, wahai Rasulullah. Aku hanya ingin menyentuh tubuhmu. Aku ingin mendekatkan tubuh yang tidak pernah terkena api neraka ini kepada tubuhku, kata Ukasyah. Sebegitu cintanya Ukasyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tongkat yang menjadi alasannya untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Rasulullah, ingin memeluk tubuh manusia paling mulia yang tubuhnya sama sekali tidak pernah terkena api neraka. Masya Allah. Maka setelah selesai memeluk Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, jika engkau ingin mengetahui manusia-manusia siapa saja yang menjadi ahli surga, maka salah satunya adalah Ukasyah, yang begitu menyayangiku, yang begitu mencintaiku, dan yang begitu mengikuti sunnahku. Siapa saja yang mengikuti sunnahku, siapa saja yang mencintaiku, maka insya Allah surga tempatnya berada. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berjumpa dengan kita, teman-teman. Ketika malaikat Israel sudah berada di sampingnya, malaikat Jibril pun juga menemaninya beserta anaknya Fatimah, masih saja menyebut nama kita, umati, umati, umati. 3 kali beliau menyebut nama kita. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapa yang engkau panggil Rasulullah? Kami sahabatmu, kami berada di sampingmu Rasulullah, kami mendampingimu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak, aku tidak rindu kepada kalian wahai sahabatku. Kalian masih bertemu denganku.
Aku rindu kepada umatku. Siapa itu umatmu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Umatku adalah manusia yang terlahir setelahku, manusia yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka mencintaiku, mereka mengikuti sunnahku, mereka selalu mengucapkan sholawat terhadapku, maka aku sangat merindukan umatku. Sebegitu rindunya Rasulullah kepada kita, teman-teman. Bagaimana dengan kita? Apakah pantas kita mengidolakan manusia lain? Belum tentu manusia lain itu bisa menyelamatkan kita ketika di akhirat. Tapi Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah. Siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah, siapa saja yang menyayangi Rasulullah, maka surga tempatnya. Rasulullah manusia pertama yang membuka pintu surga. Beliau menunggu kita umatnya untuk masuk surga bersama. Ketika kita sudah masuk surga, barulah beliau mengunci pintu surga itu agar kita tidak keluar lagi dari surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga bersama Rasulullah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu kisah dari Uqasyah, seorang sahabat yang begitu menyayangi Rasulullah, sampai-sampai ingin memeluk Rasulullah, berharap surga bersama Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah datang manusia di antara kamu pembawa uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Maka hendaknya kita dalam memperingati Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini 12 Rabiul Awal, kita mulai lagi pupuk cinta kita kepada Rasulullah, pupuk rasa sayang kita kepada Rasulullah, pupuk keidolaan kita kepada Rasulullah. Semoga kita semua menjadi umatnya di yaumul akhir dan menjadikan masuk surga bersama Rasulullah, mendapatkan syafaatnya dan terhindar dari siksa api neraka. Aku sedih, aku juga malu. Kenapa sedih? Kenapa malu? Itu Uqasyah sayang sekali sama Rasulullah. Terus Rasulullah juga sayang sama kita. Masa aku suka sama Blackpink? Nah, begitu. Jadi kalau kemarin masih suka Blackpink, mulai hari ini kita mengalihkan suka kita kepada Rasulullah. Oke? Bukan mengalihkan ya, tapi memang wajib. Kita harus mengidolakan Rasulullah. Kita harus mengikuti sunnahnya, mengikuti perbuatannya, mengikuti ucapannya, dan mengikuti prasangka baiknya. Yang kemarin-kemarin masih suka idola-idola yang lain, ya udah kita tobat bareng-bareng ya. Bu Nabil juga mau tobat. Bismillah. Semoga cinta kita kepada Rasulullah semakin bertambah. Jadi kita bisa mengidolakan Rasulullah, kita bisa mengikuti perilaku beliau, kita bisa mengikuti sunnah beliau, dan insya Allah kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang mendapat surga. Kalau nanti kita ada siang sama Rasulullah, bisa jumpa Rasulullah nggak? Bisa jumpa Rasulullah tidak ya? Insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah kalau kita sebagai umatnya juga menyukai Rasulullah. Udah, kalau gitu idolakan Rasulullah ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kisah yang disampaikan Bu Nabil telah selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kisah Bu Nabil ada salah kata. Kalau gitu kita tutup ya dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan bosan-bosan lagi melihat Bu Nabil dan juga teman Bu Nabil. Iya, besok aku ada suka sama Rasulullah, insya Allah. Rasulullah itu tertawanya itu senyum, bukan tertawa seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.